substitusi produk-produk impor, ya, atau bahkan nanti di langkah lanjutannya kita bisa ekspansi pasar keluar. Nah, dengan begitu nanti kita bisa mensejahterakan ya penduduk Indonesia. Ya. Kalau ada nilai tambah, maka disitulah ada opportunity meng-hire orang lebih banyak. Ya. Nah, kita lihat aja, yang kaya-kaya sekitar kita itu industriawan atau pedagang. Banyak pedagang. Ya, artinya apa? Artinya produk impor itu begitu merajai di sini, sedangkan yang punya pabrik macam-macam megap-megap. Sulit untuk melawan produk impor. Ya, pertama karena Indonesia terlanjur meratifikasi WTO, sehingga kita tidak bisa melakukan proteksi-proteksi seperti zaman Pak Harto dulu. Sekarang ini sudah persaingan bebas. Kita nggak menang, ya kita akan ekonomi stagnan dan lulusan pendidikan ini akan banyak nganggurnya karena nggak ada growth. Nah, jadi kalau kita sepakat untuk meraih keunggulan ekonomi, ya, kita ambil jalan yang berbeda dengan pendidikan tinggi akademik, maka ya kita harus punya potensi, punya strategi gitu ya. Yang pertama ya tentu saja kita membidik pasar potensial. Ya gampangannya itu follow the money. Uangnya ada di mana sih itu. Nah, satu bidang garap itu akan potensial kalau memang ini produknya dibutuhkan dunia. Dan yang kedua, kita punya kendali dalam rantai pasoknya. Misal ya, nikel ore itu nggak boleh diekspor sekarang ini ya. Maka peluang untuk menciptakan nilai tambah itu pasti ada di dalam negeri. Nah, disitulah bidang garapnya potensial. Terus kemudian, nah Indonesia ini kan jumlah penduduknya luar biasa. Kalau kita itu bisa menguasai pasar Indonesia, ya. Artinya ya kita punya kendali. Orang Indonesia nggak boleh beli ini, nggak boleh beli itu, harus beli yang ini. Nah, itu sebetulnya adalah pasarnya dalam kendali. Ya, jadi kedekatan dengan pasar itu adalah salah satu bentuk kendali. Jadi apa-apa yang kita sudah jelas-jelas Indonesia itu misalnya ya seleranya ke makanan itu mesti yang khas rempah Indonesia misalnya. Nah, itu satu bentuk kendali sebetulnya, di mana resources-nya, rempahnya itu ada di sini, pasarnya ada di sini, perfect itu sebetulnya ya. Dan kalau itu dengan rekayasa yang baik, kita misalnya bisa bisa mendikte dunia bahwa rasa rendang yang benar itu kayak gini loh. Kalau kamu buat dengan bahan dari negaramu, rasanya pasti salah. Nah, kalau seperti ini, maka kita punya potensi, ya punya advantage. Gitu. Nah, kita berada di ring of fire. Ya, energi kita di bumi Indonesia ini melimpah. Kalau kita berhasil memanfaatkan, ya itu akan jadi keunggulan. Misalnya biodiversity laut kita. Kalau kita berhasil menguasai itu, maka kita juga akan punya kendali. Karena tidak banyak negara yang punya laut seperti Indonesia. Mungkin kita yang terbaik. Dalam hal populasi yang demikian besar ini, harusnya kita
menguasai ilmu-ilmu sosial jauh lebih baik daripada orang lain, negara-negara lain ya. Sehingga kalau kita melakukan satu rekayasa pasar, harusnya kita menang gitu ya. Tetapi kenyataannya kita kedodoran di situ ya. Ilmu-ilmu sosial ini nggak pada meriset untuk bidang-bidang yang praktikal dan langsung punya impact ekonomi, tapi lebih banyak ke ranah-ranah pembuktian teori macam-macam itu yang sebetulnya rugi kita itu ya, punya penduduk banyak tetapi tidak dijadikan lab. Nah kemudian bentuk ragam ya penyakit tropis, ya jelas kita punya semua, harusnya kita unggul di kesehatan itu. Dan kayaknya kita sudah unggul kalau dalam bidang kesehatan itu untuk penyakit tropis. Ya, terus bencana di Indonesia ini, apalagi bulan-bulan terakhir ya, bulan-bulan Oktober, November, Desember ini bertubi-tubi kita. Nah seharusnya kita itu jadi guru dunia untuk penanggulangan bencana, karena bencana itu sudah jadi keseharian di sini. Nah, hal-hal yang spesifik seperti itu sebetulnya kan dibutuhkan dunia dan ya kita punya resources. Terus kemudian yang kedua, kegiatan ekonomi ini kalau didukung oleh intelektual, tadi yang saya ilustrasikan bahwa Dudi kalau gandengan dengan kampus, itu seharusnya ya dampaknya dahsyat di banyak negara. Pattern yang seperti itu sudah jamak ya, hanya di Indonesia ini loh yang saling lepas gitu ya. Nah kemudian siklus bahwa satu hasil rekayasa itu ya harusnya menjadi produk. Kemudian kalau ini sudah dipasarkan, ya masuk ke siklus pasar, dibeli orang komplain, dianalisis lagi, kemudian jadi rekayasa untuk produk berikutnya, versinya naik terus, karena itu bentuk siklus, maka ini akan menjadi faktor keunggulan ekonomi. Ya saya merasakan benar. Ya, kalau ya kebetulan produksi saya itu adalah barang-barang IT. Bapak Ibu barangkali kalau ada waktu melirik sebentar lah ke infoglobal.co.id. Nah dulunya itu kami adalah software company, tapi sekarang itu sudah produksi avionik. Salah satu usernya ya adalah F-16-nya Indonesia ini, pesawat F-16. Ya kira-kira hampir setengah avioniknya sudah produksi Surabaya gitu. Nah awal-awal ya kita itu project based. Ya tantangannya apa? Tantangannya ini problemnya selalu baru. Kita untuk dapat uang itu harus mikir yang baru terus-menerus. Dan ya kira-kira 10 tahun pertama itu kita hidupnya dari project, di-drive dengan kebutuhan-kebutuhan yang berbeda-beda, terus selalu ganti setiap tahun. Ya, mulai bisa jadi produk itu setelah kita kembangkan software ini, nggak hanya software tapi sudah multidisiplin dalam bentuk instrumen. Gitu ya. Sehingga rekayasa produk ini bisa bersiklus. Nah, untuk penjualan versi pertama, ya ini biasanya masih rugi. Pertama karena majority produknya itu belum dapat, komplainnya banyak, dan kita harus merespon ya keluhan-keluhan itu, bahkan mengganti produk gitu ya, mengganti dengan ya barang yang berbeda gitu ya, sampai itu benar-benar proven, benar-benar teruji oleh pemakaian gitu. Nah versi kedua ya biasanya mulai PIP, versi ketiga mulai ada profit, keempat, kelima itu profitnya makin lama makin tinggi ya, karena effortnya itu tinggal untuk
melakukan manufacturing saja,